1. Udah tahu belum Bu, kalau Yasa hamil? Bisik lirih dari seorang ibu kampung yang mirip seperti semburan minyak tanah pada api, membuat semua atensi meliriknya. Hamil, Yasa yang suaminya idiot itu kan? Sahut yang lain. Bagaimana bisa orang idiot bisa membuat seorang wanita hamil? Mau menyuap makan sendiri saja tidak bisa, apalagi mau buat anak. Itulah Bu, saya pikir, apa mungkin Yasa selingkuh? Dek, susah rasanya menahan air mata yang sejak tadi ingin mengalir, terlebih saat mendengar bisikan para ibu-ibu kampung yang masih bisa aku dengar. Belum reda kesedihanku saat mengetahui diri ini hamil, kini mereka malah mengatakan kalau aku selingkuh. Aku sendiri pun tidak menyangka akan hamil, bahkan rasa shock di hatiku masih terasa sakit. Wajar saja jika mereka bilang aku selingkuh, karena tidak mungkin suamiku yang otaknya bermasalah bisa membuat wanita hamil. Bahkan untuk makan atau sekedar menatap seseorang dengan benar saja susah. Kini aku sedang ada puskesmas, tadi saat hendak belanja di pasar tiba-tiba aku pingsan. Dan mereka pun membawaku ke puskesmas. Waktu diperiksa bidan mengatakan kalau aku positif hamil. Para warga yang membantuku jelas mendengar kabar itu, hingga akhirnya menyebar dengan cepat. Sebelum itu akan kuceritakan dulu bagaimana bisa aku menikah dengan suamiku sekarang RALAN Aditya, panggil saja dia Mas Alan. 6 bulan lalu saat masih gadis, aku dan beberapa gadis desa yang lain mendapat tawaran untuk menjadi kandidat calon istri Mas Alan. Sebenarnya banyak yang tergiur ingin menjadi istrinya, karena bukan hanya tampan dia juga ahli waris satu-satunya dari juragan sawit dan kebun karet yang luasnya berhektar-hektar. Tapi satu itulah yang kurang, yaitu idiot. Siapa coba yang mau menikah dengan lelaki yang suka ngeces sana-sini, sulit mengendalikan emosi, sifat kekanak-kanakan. Maka dari itulah semua gadis pada mundur kecuali aku. Aku tidak mundur karena tergiur dengan mahar yang dijanjikan. Karena dari mahar itu aku bisa membiayai cuci darah bapak sampai sembuh, juga bisa membayar hutang yang banyaknya nggak ngotak. Saking besarnya hutang itu, mungkin bisa memenjarakan bapak atau merubah kami sekeluarga jadi pemulung. Ibuku sudah meninggal dari 2 tahun lalu kakakku Naila yang seorang janda, tidak mungkin bisa mengatasi kemiskinan kami. Terlebih dia punya 1 anak yang harus diurus. Kalau ngandelin gajiku yang cuma 2 juta sebulan tidak mungkin cukup, jadi pilihan tempatnya adalah menikah dengan orang kaya. Setelah menikah aku diboyong ke rumah suami, mulai dari situlah, bukan hanya berperan sebagai istri tapi juga sebagai babysitter untuk mengurus orang idiot. Resiko itulah yang harus aku tanggung, tapi aku tidak keberatan karena sedari awal sudah ketebak akan berakhir seperti ini. Walau begitu pekerjaan mengurus orang idiot itu sangat melelahkan, dari mulai menyuapi makan, mengelap air liur yang sering keluar, menjaga 24 jam karena takut Mas Alan melakukan tindakan aneh yang bisa membuat dia takut kenapa-napa. Kalau soal memandikan aku lepas tangan, karena sudah ada orang lain khusus untuk memandikannya. Jadi saat itu mataku masih terjaga suci. Jujur sama nenek, anak siapa itu Yasa? Saat aku baru sampai rumah, tiba-tiba nenek dari Mas Alan langsung memberondongku dengan pertanyaan. Sepertinya dia juga mengira aku selingkuh. Nenek adalah satu-satunya keluarga suamiku yang ikhlas mau merawat. 2 tahun lalu Mas Alan beserta keluarganya mengalami kecelakaan, hingga membuat kedua orang tua beserta adik perempuannya meninggal dunia. Dan dari situ juga awal mula Mas Alan jadi idiot. Karena kecelakaan itu, membuat saraf otaknya terganggu. Untung ada nenek yang mau mengurusnya. Kamu selingkuh? Tanyanya tajam, kan? Baru juga dibilang. Aku menggeleng cepat, ini anak Mas Alan Nek. Anak Alan, jangan aneh-aneh. Dia itu anak yang kurang. Bagaimana bisa dia menghamili kamu? Kenapa tidak ada yang percaya perkataanku? Padahal kenyataannya memang gitu. Tidak ada cara lain. Aku harus menggunakan cara ini untuk melindungi diri dari tuduhan perselingkuhan. Aku hilaf, ujarku terbata-bata. Bohong. Hatiku menjerit keras karena yang barusan aku katakan adalah kebohongan. Sebulan lalu, malam itu seperti biasa, aku bakal tidur kalau suamiku sudah tidur. Malam itu tepat pukul 10 baru bisa tidur. Tapi baru saja aku memejamkan mata, tiba-tiba aku merasa ada seseorang yang menyentuh tubuhku dengan sentuhan aneh. Bahkan dia dengan lancang memegang milik privasi wanita. Seketika itu juga aku langsung membuka mata. Mataku yang awalnya terasa lengket karena mengantuk kini sudah mencelang sempurna. Dan betapa terkejutnya saat melihat sosok di depanku saat itu. Dia adalah Mas Alan yang beberapa jam lalu aku tidurkan. Tidak ada lagi tatapan polos sebagai anak kecil, atau air liur yang selalu menetes dari bibirnya. Yang saat itu terlihat adalah tatapan buas dan seringai mengerikan. Mas Alan, kamu ngapain? Tanyaku ketakutan sambil berusaha melepaskan diri dari pukungan Mas Alan. Tentu bermain dengan istriku, jawabnya dengan suara rendah. Tubuhku merinding hebat, kemana suara anehnya? Kenapa suaranya jadi ngebas gini? Lepaskan aku. Siapa kamu? Kamu bukan Mas Alan suamiku. Aku menatapnya tajam. Tanganku juga tidak tinggal diam, memukul tubuhnya suruh menjauh.
Suamiku itu orang idiot, bukan pria mengerikan seperti kamu. Lelaki itu tersenyum semrik. Aku suami kamu. Tidak ada orang lain di sini kecuali kita berdua. Bahkan kamu sendiri tadi yang mengelus kepalaku agar cepat tidur. Aku tersentak saat melihat pakaian tidurnya memang sama seperti sebelum tidur tadi. Bahkan aroma parfum yang sering dipakaikan ke dirinya juga sama. Tidak mungkin. Nikmati saja, kamu tidak akan bisa kabur dariku. Judul, Rahasia Suami Idiot. AUTHOR, TERRA Aurora. Baca selengkapnya di KBMF.